Selamat siang. Berikut ini adalah presentasi dari kelompok kami sebagai bentuk tugas ulangan tengah semester dari mata pelajaran bimbingan menulis. Kelompok kami terdiri dari Feliana, Marcia, dan saya sendiri, Rocky. Next. Nah, kelompok kami mengangkat Kelompok kami mengangkat bahan kuliah pada modul ketiga mengenai surat. Next. Nah, di sini kami berharap setelah kami mempelajari surat, kami bisa memahami apa itu fungsi surat, perbedaan surat, dan bentuk-bentuk dari surat sendiri. Nah, pertama-tama, surat merupakan suatu sarana komunikasi tertulis untuk menyampaikan informasi, pernyataan, atau pesan kepada pihak lain yang memiliki keperluan kegiatan dengan bentuk tertentu. Surat membawa informasi, pernyataan, atau pesan yang diharapkan. Informasi itu dapat tersampaikan kepada pihak yang dituju oleh penulis surat, menurut Setiawan. Nah, surat juga diartikan sebagai sarana komunikasi tertulis untuk mempunyai beberapa keuntungan jika dibandingkan alat-alat komunikasi lainnya, yaitu biaya penyampaian informasi jauh lebih murah, terpercaya, rahasia, dan lebih terjamin. Ini kalau menurut Adira. Next. Nah, fungsi surat kalau menurut Pinoza dibagi menjadi beberapa, yaitu sebagai alat komunikasi tertulis, sebagai alat pengingat, sebagai tanda bukti tertulis, dan juga sebagai alat pedoman bertindak. Next. Nah, selain itu juga ada sebagai keterangan keamanan, sebagai duta atau wakil organisasi, dan juga sebagai dokumentasi histori dari suatu kegiatan. Next. Nah, di sini juga kalau secara garis besar surat dibagi menjadi surat resmi dan surat tidak resmi. Surat resmi merupakan surat tertulis dalam bentuk surat yang biasanya dipakai bagi perorangan, instansi maupun organisasi dengan tujuan resmi. Sedangkan surat tidak resmi adalah surat yang biasa dipakai untuk mengirim informasi pribadi baik kepada keluarga, teman, dan lain yang sifatnya tidak resmi. Next. Nah, untuk bentuk surat, akan dilanjutkan oleh tim saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dari bentuk surat. Yang pertama ada surat pribadi. Surat pribadi sendiri adalah surat yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Surat dapat berupa korespondensi antara sesama teman atau keluarga. Ciri-ciri dari surat pribadi yaitu, yang pertama, tidak menggunakan kop surat. Yang kedua, tidak ada nomor surat. Yang ketiga, salam pembuka dan penutup bervariasi. Yang keempat, penggunaan bahasa bebas sesuai keinginan penulis. Dan yang kelima adalah format surat bebas. Next. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang surat dinas. Surat dinas merupakan alat komunikasi tertulis yang menyangkut kepentingan tugas dan kegiatan dinas instansi menurut Mustaqim. Bahasa yang digunakan dalam surat dinas harus mengikuti semua aturan yang berlaku, baik struktur kata, kalimat, maupun penggunaan tanda baca, pemakaian alinea atau paragraf, dan sebagainya. Adapun fungsi dari surat dinas, yaitu sebagai dokumen, bukti tertulis, alat pengingat berkaitan fungsinya dengan arsip, bukti sejarah, atas perkembangan instansi, dan pedoman kerja dalam bentuk surat keputusan dan surat instruksi. Berikut adalah ciri-ciri surat dinas yang baik. Yang pertama, instrumennya sesuai, artinya ukuran, jenis, dan warna kertas, warna tinta, serta bentukan tulisan, terutama bila menggunakan mesin ketik atau komputer. Warna kertas untuk surat dinas biasanya warna putih. Yang kedua, memakai bentuk surat yang standar. Yang ketiga, menggunakan bahasa Indonesia baku dengan penyampaian singkat, lugas, dan jelas. Yang keempat, menghindari kata-kata dan singkatan yang tidak umum. Misalnya, surat disingkat dengan SR, penting disingkat dengan PT, dan sebagainya. Yang kelima, yaitu rapih dan bersih.
Surat dinas sendiri memiliki ciri khas berbeda dengan surat lainnya, yaitu bagian-bagian surat disusun dalam posisi tertentu sesuai dengan bentuk surat yang digunakan. Surat dinas juga memiliki beberapa format yang terkadang mempengaruhi pendapat tentang menarik atau tidak menariknya sebuah surat. Yang pertama ada format lurus penuh, yang kedua ada format lurus, yang ketiga ada format setengah lurus A, yang keempat ada format setengah lurus B, yang kelima ada format lekuk atau format bergerigi, dan yang terakhir ada format paragraf menggantung. Format setengah lurus A merupakan format surat resmi Indonesia versi lama, sedangkan format setengah lurus B merupakan format surat resmi Indonesia versi baru yang dilazimkan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, karena dianggap lebih efisien dan lebih menarik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh tim saya. Oke, kita ke next, yaitu yang ketiga, surat niaga. Surat niaga adalah, bentar ya. Oke, kita next ke contoh bentuk surat yang ketiga, surat niaga. Surat niaga itu digunakan pada badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha niaga seperti industri atau usaha jasa. Surat ini juga berguna untuk membangun hubungan dengan pihak luar sehingga harus disusun dengan baik. Surat niaga terdiri atas dari surat jual beli, kwitansi, dan perdagangan. Ini merupakan contoh surat niaga di antaranya yaitu surat penawaran dan surat penagihan. Yang keempat yaitu surat resmi. Surat resmi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan resmi, baik perseorangan, instansi, maupun organisasi. Contoh surat resmi misalnya undangan, surat edaran, dan surat pemberitahuan. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang satu, yaitu terdirinya kop surat. Yang kedua, adanya nomor surat. Yang adanya lampiran perihal. Biasanya surat resmi juga ada salam pembuka dan penutup. Yang keempat, resmi. Yang kelima, adanya cap atau stempel lembaga resmi. Yang keenam, adanya aturan format baku. Surat resmi juga memiliki bagian-bagian di antaranya itu adalah kop surat, biasanya di atas. Di dalam kop surat ini ada nama instansi atau lembaga yang ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Yang kedua, ada alamat. Alamat ini berisi alamat instansi atau lembaga yang ditulis dengan variasi dengan huruf besar dan huruf kecil. Yang ketiga, adanya logo instansi atau lembaga. Di dalam surat resmi biasanya juga terdapat nomor surat. Adanya lampiran yang berisi lembaran lain yang disertakan selain surat. Adanya hal berupa garis besar isi surat, tanggal surat, alamat yang dituju, pembukaan atau salam pembuka, dan adanya isi surat. Isi surat ini biasanya berisi uraian yang berupa uraian hari, tanggal, waktu, tempat, dan sebagainya yang ditulis dengan huruf kecil, terkecuali penulisan berdasarkan ejaan yang disempurnakan atau EYD haruslah disesuaikan. Terus adanya penutup surat yang terdiri dari salam penutup, jabatan, tanda tangan, dan nama. Biasanya juga disertai nomor induk pegawai atau NIP. Terus adanya juga tembusan surat yang berupa penyertaan atau pemberitahuan kepada atasan tentang adanya suatu kegiatan. Nah, ini merupakan beberapa bagian dari surat resmi. Oke, ini adalah beberapa contoh bentuk surat yang ada di dalam surat resmi. Ini merupakan, oke, terima kasih. Ini merupakan sekian dari presentasi yang kami
persiapkan tentang surat. Terima kasih.